lagi ramai nih kemarin Kak Anissa selama mengawal suaranya katanya dalam proses pencalekan katanya suaranya sempat hilang gitu. Hilang ya. Seperti apa sih Kak ceritanya Kak? Jadi aku tuh nggak ngertinya sistem KPU sekarang ini kayaknya menurut aku bukan menurut aku aja, menurut banyak teman-teman memang berantakan banget. Karena suara awalnya kan 5.900 tuh. Aku buka awal 5.900. Tahu-tahu turun di 5.003 suara. 5.030 suara. Turun di 5.003 suara. Terus udah gitu terus naik lagi tuh, naik di 8.000. Turun lagi di 3.000. Kok aneh? Terus naik lagi di 5.000, turun lagi 2.000. Jadi nggak jelas gitu loh, suara bukannya naik malah turun kayak gitu loh. Jadi aneh, aku jadi akhirnya kesel sendiri. 7 kali turun soalnya suaranya. 7 kali turun. Yang aku hitung 7 kali turun. Setelah 7 kali turun, aku tidak mau lagi melihat itu si rekap. Karena capek lah gitu. Ternyata ya nggak, entahlah permainan mereka seperti apa kayak gitu. Anissa sendiri terjun langsung nggak sih ke PPK? Iya maknya. Enggak. Tim aku aja, tim aku. Tapi maksudnya kan dari si rekap kan turun terus, tapi dari data yang kakak hitung sendiri sama tim itu seperti apa Kak? Ya berbeda, makanya nanti dari DPW Jawa Tengah, DPP itu mau ada ada cross check ulang lagi semua data kayak gitu, karena emang nggak beres banget sih menurut aku. Terus selama nyalek gitu Kak, kalau boleh tahu perjuangannya seperti apa sih Kakak? Aduh, aku tuh ya perjuangannya aku 2018. Aku kan pertama terjun tuh di Tegal, Brebes, Kabupaten Tegal, Dapil 9 Jawa Tengah tuh kan dari 2018 ya. Aku ingat banget 2018 bulan April aku sudah tinggal di Tegal. 2019 itu pemilihan dan aku waktu itu belum dapat karena memang kursinya emang berat sekali di sana, dan waktu itu di sana itu emang belum ada kursinya. Terus udah gitu waktu di sana pertama kali aku terjun, aku pakai kayak IO gitu loh, kayak konsultan IO gitu kan, pakai kayak IO, dan aku nggak puas nih. Ternyata apa aku mencoba lagi ya nanti ya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan aku mencoba lagi sistemnya, aku rubah, aku sistemnya pakai tim sendiri, bikin tim sendiri gitu loh. Nah setelah aku bikin tim sendiri, aku turun lagi di sana. Itu aku mulai lagi terjun untuk di dapil itu tahun 2021. Tahun 2021 aku pikir gini, mungkin dari tahun 2018 ke 2019 waktunya sempit aku untuk bisa mengenal masyarakat lebih dalam. Akhirnya aku terjun lagi di 2021 hingga 2024, kan 3 tahunan kan. Aku pikir 3 tahun mungkin cukup waktunya aku untuk bedah dapil, aku kunjungin dapil-dapil aku, dan aku lebih paham lagi untuk bisa mengenal lebih jauh sama masyarakat kayak gitu. Dan tapi aku heran kok caleg-caleg yang lain kok nggak ada yang turun gitu, belum nggak ada yang turun, kok cuma aku sendirian turun dari 2021. Ternyata permainan caleg-caleg yang udah paham, mereka tuh tidak akan pernah mau turun ke masyarakat, dan mereka cuma pembentukan tim, terus udah gitu setiap TPS mereka bayar 10-20 orang beli suara kayak gitu. Mereka sistemnya kayak gitu. Mereka kayak gitu. Aku nggak tahu, aku baru tahu setelah. Lu ngapain lagi yang turun capek-capekin badan, mendingan lu kerja cari uang. Masyarakat sekarang mah udah deh maksudnya negatif begitu. Tapi kan aku kan aku kan positive thinking ya, positif. Aku bilang mungkin dengan pendekatan aku memang berbuat buat masyarakat. Aku pikir masyarakat akan bisa lebih menerima aku. Ternyata emang aku salah. Memang ternyata masyarakat sekarang emang tidak bisa dengan mudah merubah paradigma yang sudah terbentuk
di masyarakat yang dapil aku ya, aku nggak tahu dapil yang lain. Di dapil aku ternyata memang walaupun kita baik, aku ngebedah rumah orang, satu rumah aja berapa banyak uang yang aku keluarkan. Aku ngasih mereka butuh air, aku supply air bersih ke mereka, itu nggak dihitung sama mereka, nggak bakalan dihitung, tetap aja ujung-ujungnya wani piro, berapa amplopnya, mana amplopnya, mana laka amplope, orang dicoblos gitu. Jadi aku pikir percuma kalian tuh para caleg, percuma berbuat baik sama masyarakat kalau kalian tidak money politik di belakangnya, karena tetap aja ujung-ujungnya money politik. Karena aku pikir ya, aku bisa, teman aku kan ada yang mereka nggak money politik, ada waktu dulu Krishna Mukti nggak money politik dan menang. Jadi aku pikir Krishna Mukti aja bisa kok nggak money politik menang kayak gitu kan. Dan pendekatan sama masyarakat, aku pikir aku bisa seperti itu, tapi ternyata beda dapil, beda lagi pemikiran masyarakat, sumber daya manusianya itu berbeda juga gitu. Berarti ya maksudnya secara tidak langsung atau dugaannya kakak kalah sama money politik gitu ya? Saya kalah dengan money politik, dan ini aku jujur aja ya, aku bingung sama Bawaslu, katanya kan money politik dilarang ya. Tapi kok mereka dengan jelas kelihatan loh amplop sama itunya, ada itu calegnya, stiker calegnya, amplopnya itu bertebaran di mana-mana, kok aman-aman aja gitu loh. Nah aku juga heran sih kenapa bisa begitu gitu. Ternyata mereka juga tutup mata dengan hal-hal seperti itu. Kak, kalau boleh tahu selama kampanye itu dari 2021 sampai 2024 pemilihan gitu udah habis berapa sih Kak? Kurang lebih 5 miliar. 5 miliar serius? Tapi aku nggak seberapa karena aku kan nggak beli suara. Aku terjunnya dari jauh hari, dari 2021. Dan orang-orang terjun itu cuma di 3 bulan terakhir. Beda sama aku. Mereka terjun di 3 bulan terakhir, tapi mereka mengeluarkan uang 20 sampai dengan 30 miliar untuk membeli suara. Yang jadi, tapi kan kasihan. 8 kursi dari berapa puluh caleg kan dipilih cuma 8. Jadi kalaupun kita mengeluarkan, nah itu yang menjadi dilema kita. Kalaupun kita mengeluarkan untuk membeli suara, tetap aja ujung-ujungnya kan yang dipilih juga hanya 8 orang itu kan, dari kontestan yang berpuluh-puluh orang ini gitu. Dari 5 miliar itu dari uang sendiri kah atau ada yang, atau sampai jual barang? Atau ada yang sponsorin kah atau seperti apa? Enggak, aku disupport sama partai APK ya. Alat peraga kampanye, alat peraga kampanye. Terus ya alat-alat pokoknya hal-hal yang itu disupport, tapi juga nggak semua, masih banyak yang dari aku juga. Tandem aku tuh dari aku semuanya. Dan aku uang dari tabungan aku, sama aku jual 2 kendaraan aku. Ini kendaraan mewah aku udah nggak ada. Kamu lihat sendiri kan, aku datang dengan mobil biasa aja karena 2 mobil mewah aku sudah aku jual. Kalau udah habis-habisan nih dalam pemilu 2024 gitu. Jadi kapok nggak sih Kak? Enggak. Untuk nyalonin lagi 2029 nanti? Enggak. Kapok sih enggak. Kenapa Kak? Kapok enggak, cuma aku mungkin mesti dipertimbangkan untuk memilih dapil yang tepat. Gitu. Berarti ada niat buat maju lagi jadi caleg 2029 nanti? Aku tuh ya, aku bertanding. Bertanding itu kan, yang namanya pertandingan kan ada menang ada kalah. Jadi aku yang namanya bertanding, aku tuh siap kalah. Aku bukan kayak orang-orang yang bertanding itu di otaknya cuma bagaimana dia menang. Enggak, kalau aku enggak gitu. Yang penting apa? Yang penting aku sudah berbuat buat masyarakat. Aku melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, terserah masyarakatnya sendiri kalau memilih orang yang memang cuma tujuannya mereka di money politik itu. Kalau terbukti jalanan rusak, mereka nggak dibenerin, jangan pernah komplain. Kalian kebanjiran kemarin, jangan pernah komplain. Karena apa? Itulah pejabat yang kalian pilih. Tidak bisa berbuat buat masyarakat. Tapi kecewa nggak sih Kak, maksudnya untuk pemilu sekarang suaranya menurun? Aku kecewa. Kalau kecewa dengan sistemnya, aku kecewa. Karena kalau emang real nggak ada money politik, saya bisa jamin suara saya paling banyak. Kalau tidak ada money politik ya. Cuma kan masyarakatnya, ya itulah merubah sumber daya manusia dan paradigma itu yang agak-agak menurut aku
butuh proses yang sangat panjang. Nah makanya kenapa aku tuh inginnya ya para pemuda saat ini itu lebih cerdas. Jadi para pemuda saat ini kenapa aku ingin di daerah itu Dapil 9, aku ingin bisa Dapil 9 itu punya generasi penerus yang mempunyai otak yang bagus, wawasan yang luas, sehingga merubah apa yang sudah terjadi saat ini atau kemarin-kemarin untuk bisa lebih baik ke depannya gitu. Jadi mereka tuh nggak kayak sekarang kan, ibu-ibu yang sekarang di kampung-kampung wani piro, berapa amplopnya, pada kayak gitu kan. Aku pengen anak-anak muda nanti berpikiran lebih berbeda gitu, dengan ibu-ibu mereka atau nenek-nenek mereka. Mereka lebih luas untuk berpikiran maju, memilih wakil rakyat yang benar-benar harus dipilih.